saya dari Paris. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya nih teman-teman sekalian? Baik ya pastinya. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum acara kita mulai, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat pagi di acara hari ini. Selamat bergabung Pak Basuki dan Kak Meli selaku narasumber kita dan moderator serta peserta yang kami banggakan. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya, Fauziah Umi Awalia, mahasiswa jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang, yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Untuk acara yang pertama, yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kak Ramah Anissa, selaku Ketua Panitia Festival Prestasi Competition Week. Kepada Kak Ramah Anissa, disilakan. Oke, terima kasih Umi. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Mas Wahyu dan juga Mas Colin selaku Presma dan juga Wapresma BMKM Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Mas Milhan Hakim selaku Menteri dari PSDM BMKM Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang saya hormati juga Pak Basuki dan juga Kak Meli selaku yang nantinya akan menjadi narasumber di Festival Prestasi Competition Week yang pertama dan kedua ini. Dan tak lupa teman-teman panitia dan juga teman-teman peserta nih dari berbagai fakultas dan juga mungkin ada juga dari luar UNES juga yang sudah bersedia untuk hadir dan juga join di Festival Prestasi Mawapres Akademi BMKM Universitas Negeri Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, di pagi yang insya Allah cerah ya, di tempat saya cerah, kita bisa berkumpul di sini, walaupun dalam virtual meeting, dalam keadaan sehat dan bahagia, dalam acara Festival Prestasi Competition Week Part 1 dan juga Part 2, Mawapres Akademi PSDM BMKM Universitas Negeri Semarang. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya hari ini nantinya kita akan mengadakan acara Competition Week
di mana Competition Week ini adalah serangkaian acara dari Mawapres Academy yang tujuannya adalah mengupas tuntas berbagai macam perlombaan yang sekiranya bisa diikuti oleh mahasiswa UNES seperti itu. Dan pada hari ini, di sini Mawapres Academy berkolaborasi dengan berbagai UKM atau BSO di Universitas Negeri Semarang. Dan pada kesempatan hari ini, Mawapres Academy berkolaborasi dengan UKM GS to the Green Sciences and Society dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang nantinya akan membahas mengenai media pembelajaran yang narasumbernya adalah Bapak Basuki. Kemudian untuk sesi yang kedua yakni Mawapres Academy berkolaborasi dengan KUPAS. KUPAS ini adalah sebuah BSO di bawah jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Seni yang nantinya untuk sesi kedua ini KUPAS akan membantu untuk mengupas tuntas mengenai prestasi di bidang sastra. Seperti itu. Nah, harapannya nantinya teman-teman semuanya dan para peserta hadirin semuanya bisa mengikuti acara Competition Week ini hingga selesai, sehingga nantinya ada ilmu-ilmu yang bisa didapatkan, dan yang pasti tujuan dari pengadaan Competition Week ini part of festival prestasi Mawapres Academy yang tujuannya adalah meningkatkan prestasi mahasiswa UNES bisa tercapai seperti itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara pada pagi hari ini, kepada perwakilan dari BSO dan UKM. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pelaksanaan Competition Week Part 1 dan Part 2 ini ada beberapa kekurangan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat untuk mengikuti acara Festival Prestasi Competition Week Part 1 Part 2 dengan UKM The Green Scientist Society dan komunitas KUPAS ini hingga akhir. Seperti itu saja. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Umi. Oke, terima kasih Kak Rahma atas sambutannya. Sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya saya ingin mengetes nih semangat dari teman-teman semua. Masih awalan nih ya, harusnya semangatnya masih membara dong, ya kan? Seperti ini. Coba saya akan cek semangatnya satu-satu dari masing-masing fakultas. Kalau saya sebut nama fakultasnya, silakan teman-teman lambaikan tangan ke atas seperti ini dan berikan semangat yang paling meriah. Oke, bisa ya? Kita coba bersama-sama. Oke, mana nih suaranya dari Fakultas Ilmu Pendidikan? Mana nih dari FIP? Wah, meriah sekali nih, banyak sekali ya dari FIP. Dari FBS ada nggak FBS? FBS? Wah, mantap. Ada. Dari FIP dan FBS ini akan ada materi yang sangat menarik ya untuk quiz dan sampai FH nanti kita tes semangatnya di belakang ya. Untuk acara yang selanjutnya yaitu akan ada materi yang sangat luar biasa dengan narasumber yang luar biasa juga. Apa nih teman-teman, silakan kita simak baik-baik. Saya akan membacakan CV moderator. Oke, beliau bernama Kurotu Aini. Beliau dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari Forum GS2 FIP. Oke, mari kita sambut Kak Kurotul Aini. Ya, terima kasih Kak Fauzia atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya menyapa narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita terlebih dahulu, Bapak Basuki Sulistyo. Ya, oke. Selamat pagi. Ya, terdengar suara saya? Ya. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya saya ingin menyapa para teman-teman semua nih, audiens di sini. Udah pada sarapan belum ya? Semoga sehat selalu ya teman-teman semua. Semua udah siap kan buat mendapatkan
materi kita pada pagi hari ini tentang media pembelajaran yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Kita ketahui bersama, saat ini proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku pendidikan, baik itu guru, siswa, maupun orang tua sebagai aspek pendukung. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pembelajaran jarak jauh tidak selalu berlangsung secara efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung di lingkungan pendidikan atau kelas. Berbagai macam problematika timbul membaluti penyelenggaraan proses pembelajaran daring, seperti misalnya kurang stabilnya jaringan yang mendukung, kurangnya fasilitas pembelajaran yang mumpuni, hingga terbatasnya kemampuan guru maupun siswa dalam menjalankan PJJ tersebut. Banyak alternatif yang dapat digunakan guna menyudahi permasalahan tersebut, misalnya dengan memanfaatkan suatu media pembelajaran guna menunjang dan juga memaksimalkan potensi pembelajaran sehingga tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berbicara mengenai media pembelajaran nih, tentu barangkali dari teman-teman semua mungkin penasaran ya, apa sih media pembelajaran itu dan bagaimana caranya pemanfaatan media pembelajaran dalam proses KBM atau bahkan di antara teman-teman semua nih ada yang sedang proses membuat media pembelajaran, mungkin sedang mengikuti lomba atau event lainnya. Nah, cocok banget nih dengan tema Competition Week kita kali ini bersama dengan ahli pengembangan media pembelajaran, yakni Bapak Basuki Sulistyo SPD MPD, yang mana juga merupakan dosen dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Kita akan kupas tuntas mengenai pembuatan media pembelajaran yang edukatif, efektif, dan inovatif. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau yaitu Bapak Basuki Sulistyo, jenis kelaminnya laki-laki, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 28 Juli 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, dan alamatnya Pabregan RT 3, RW 4, Kelurahan Tawang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 57562. Telepon beliau 085 640 01442 dan alamat emailnya yaitu basuki.sulistyo@gmail.com. Riwayat pendidikan beliau tahun 1988 sampai 1994 SDN Tawang 02 dan tahun 1994 sampai 1997 SMPN 1 Tawangsari, 1997 sampai 2000 SMPN 1 Tawangsari, dan tahun 2000 sampai 2004 S1 Universitas Negeri Semarang Prodi Teknologi Pendidikan. Tahun 2009 sampai 2012 sekolahnya lanjut di S2 Universitas Negeri Semarang Prodi Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran. Moto hidupnya yaitu, nah, nikmati hidupmu ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Bapak Basuki Sulistyo SPD MPD. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bapak. Ya, oke. Sebelum Bapak menyampaikan materi, saya izin menyampaikan terlebih dahulu bahwa materi nanti disampaikan sekitar 45 menit, dan setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang sudah join di room ini, bisa mempersiapkan pertanyaannya yang menarik nanti dapat diberikan kepada narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Juga nanti saya minta tolong diingatkan apabila nanti saya juga memberikan materi, waktunya mungkin terlalu panjang, nanti juga diingatkan ya, diberikan notifikasi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua, serta salam sehat buat kita semua.
Baik, pada kesempatan kali ini dari panitia juga sudah memberikan beberapa kemarin konfirmasi ke saya terkait dengan kegiatan Wamapres Academic Competition Week ini. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak, Ibu, serta panitia yang telah menyelenggarakan ini, dan juga Civitas Akademika yang ada di UNES, meskipun juga ada yang di luar UNES. Baik, pada kesempatan ini, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan, nikmat syukur, masih dijumpakan kembali pada kegiatan Wamapres Akademik ini, meskipun dalam kegiatan yang sifatnya daring, online, melalui dengan via Zoom. Juga tak lepas, bukan berarti dengan kegiatan ini kita juga bukan berarti tanpa tatap muka kita rasanya itu kurang. Jadi salah satu karena juga tadi disebutkan dari moderator, karena situasi dan kondisi pada yang pandemi ini, mau tidak mau kita juga harus menaati, mematuhi dari protokol kesehatan. Itu juga demi kebaikan kita semua. Oke. Tadi juga disampaikan pada moderator bahwasanya pada media pembelajaran saat ini sudah dikatakan efektif atau tidak efektif, kata kuncinya atau letaknya yaitu pada ujung tombaknya adalah pada yang perencanaannya, perancangannya, mulai sampai yang ke implementasinya. Jadi media pembelajaran ini sifatnya hanya suplementasi. Jadi bukan berarti media pembelajaran ini seolah-olah itu menggantikan semuanya. Apalagi dikatakan sebagai pengganti seorang pendidiknya, guru, dosen, tutor, atau yang lain. Baik, ini saya izin share screen ya. Minta tolong panitia diaktifkan untuk share screen-nya. Oke, share screen, minta tolong di multiple. Ya. Belum aktif ya. Oke, sambil menunggu dari panitia atau yang host-co-host nanti juga untuk yang bisa mengaktifkan multiple pada yang share screen. Jadi pada kali ini tema yang akan kita bahas yaitu menciptakan media pembelajaran yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Di mana pada media ini nanti kita harapkan mempunyai suatu peran, di mana dalam peran itu nanti juga tadi dikatakan meskipun ada juga yang mau mempersiapkan dalam perlombaan, atau juga dalam kegiatan atau aktivitas yang lain. Oke, ini saya share dulu ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, di sini saya bukan berarti pemateri itu nanti semuanya yang serba bisa, tapi di sini nanti kita juga paling nggak bisa belajar bersama-sama nanti bagaimana dalam konteks materi maupun juga nanti tindak lanjut ke implementasi dalam pembuatan media itu nanti ya sebagai penunjang dan juga nanti bisa memotivasi dan mensupport dari kalian semua. Oke, ini untuk yang kegiatan Wamapres Academic Competition begini, tadi juga saya sampaikan pada temanya menciptakan media pembelajaran yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Oke, sebagai pemanasan terlebih dahulu, biar kita tidak langsung ke materi, apalagi sifatnya nanti yang ceramah, terus nanti mungkin membosankan atau mengantuk, dan lain-lain. Ini saya ada survei sedikit terkait dengan mungkin yang sudah tergabung pada di Zoom kegiatan kita kali ini. Oke, ini kita akan menggunakan pada Menti. Oke, sebelumnya akan saya share di chat
untuk yang linknya Menti. Oke, sebelumnya sebentar. Baik, ini saya share untuk yang linknya Menti. Silahkan bisa diakses, misalkan yang saat ini online menggunakan smartphone, HP, atau yang lain, atau bahkan menggunakan laptop atau notebook, atau pad, atau yang lain. Silahkan diakses. Kita akan mensurvei. Oke, mensurvei dari beberapa. Oke, sorry ya, ini tadi saya terlalu awal. Saya ulang dari awal. Oke, pada link tadi silahkan diakses. Kita akan mensurvei dari kegiatan media pembelajaran kali ini. Oke, untuk yang Oke, sebentar ini. Oke. Untuk yang pertama, ada pertanyaan dari yang sudah tergabung di grup ini, dari prodi atau jurusan mana? Baik juga yang ada di UNES atau juga yang di luar UNES. Dan juga kalau misalkan dari beberapa yang sudah tergabung di Zoom ini, misalkan sudah tidak dalam perguruan tinggi, misalkan sudah bekerja di bidang apa, atau juga di instansi atau di lembaga mana. Oke, dari sini sudah masuk 11, 12, ada yang dari teknologi pendidikan, UNES, matematika UNES, kimia, pendidikan sejarah, KTP, kurikulum teknologi pendidikan, hukum, pendidikan fisika, BSI, sosiologi, akuntansi, teknik sipil, pendidikan bahasa asing. Ada yang lagi? Sudah masuk 14. Oke ya. Jadi di sini hampir merata dari beberapa prodi atau jurusan, baik juga yang ada di mungkin dari UNES, hampir mungkin mayoritas dari UNES semua. Mungkin yang dari saya sudah pada bekerja atau instansi lembaga mungkin belum tercantum ya, mungkin masih ada belum bisa akses. Oke, terus untuk pertanyaan berikutnya. Oke, satu kata tentang media pembelajaran. Oke, silakan Anda tulis. Satu kata tentang media pembelajaran. Oke, ini bukan berarti tes ya, nanti akan dinilai nilainya apa, A atau B atau 100 atau 90. Oke, sudah masuk menarik, interaktif, animasi, bahan. Ada yang lain? Kadang membosankan. Lah, ini kadang membosankan. Ada bahan menarik, kadang membosankan, animasi, interaktif. Ada yang lain? Silakan memberikan komentarnya terkait dengan media pembelajaran. Sulit membuatnya. Oke. Sudah masuk 7. Ada lagi? Apa? Bingung mau nulis apa? Susah diungkapkan dengan tulisan Pak. Nah. Oke, tadi ada lagi menyenangkan ya, mungkin ya maksudnya. Oke. Menyenangkan. Seru. Ya, ada juga yang dikatakan seru. Ada lagi?
memudahkan. Nah, oke. Ada yang lain? Oke, 10 sudah masuk. Menarik, ya. Ini, ya, satu kata ini. Nah, media pembelajaran ini, ya. Itu juga satu kata. Berkembang, inovasi, ya. Lagi, ya. Oke. Jadi dari beberapa pendapat kalian terkait dengan media pembelajaran, nah ini yang saya tunggu. Pendapat Anda itu ada yang kadang membosankan. Nah ini ketika media pembelajaran itu sifatnya kurang menarik, kurang bagus, kurang interaktif, kurang menyenangkan, kurang inovasi, dan lain-lain, itu bisa dikatakan kadang membosankan. Bahkan ada juga pendapat dari sulit membuatnya. Nah, di sini sulit membuatnya karena mungkin ada beberapa faktor. Faktornya mungkin salah satu dari kemampuan. Atau bahkan tadi pertanyaan yang awal sudah saya buat tadi, sebenarnya saya menjajaki kalian, Bapak, Ibu, atau juga saudara-saudari ini, berasal dari program studi atau jurusan, atau dari yang instansi atau bekerja yang lain. Nah, di sini saya juga ingin mengerti, misalkan karena sulit membuatnya, misalkan sebagai contoh di prodi atau jurusan X. Prodi jurusan X tersebut, dalam mata kuliah tersebut, tidak ada yang berkaitan dengan mata kuliah media pembelajaran. Jadi mungkin melihat dari media pembelajaran, itu kesannya bagus, menarik, tapi bagaimana cara membuatnya? Jangan-jangan sulit. Jangan-jangan saya tidak bisa. Jangan-jangan pokoknya yang serba-serba mungkin di luar jangkauan kita. Nah itu mungkin dari kita untuk yang refreshing. Oke, kita masuk yang ke materi. Oke, saya izin share scene lagi. Oke. Nah, di sini kalau kita kaji, kita lihat, sebenarnya media pembelajaran itu kita juga harus lengkap secara detail. Dalam media pembelajaran juga harus kita memberikan petunjuknya, atau bahkan juga dari materi yang akan kita sampaikan, sampai pada yang ke pengembangnya. Oke, kalau misalkan kita yang sifatnya interaktif, nanti juga kita bisa pilih yang interaktif, misalkan langsung kita ke instruksinya. Nah, misalkan pada yang ke petunjuknya. Oke, kita langsung aja masuk yang ke materi. Nah, di sini sebenarnya media atau yang saat ini dengan familiar itu kita dengan bahasanya itu multimedia. Di mana media atau multimedia tersebut itu terdiri dari beberapa unsur. Nah, unsur yang sifatnya ada visual atau gambar, dan juga ada unsur audionya atau suaranya. Bahkan dari kedua unsur gambar atau juga suara atau audio tersebut digabung menjadi satu. Akhirnya pada suatu video. Nah, video ada juga dikatakan video yang sifatnya gambar bergerak, atau bahkan video yang sifatnya cuma slide foto atau slide gambar. Tapi setelah dikesankan, digambarkan pada yang bergerak. Jadi akan pada berkembang. Oke, di sini juga kita perlu melihat apa sih media pembelajaran itu, definisi dari media pembelajaran itu apa, pengertian dari media pembelajaran itu apa. Oke. Kita lihat dari definisi atau media pembelajaran. Oke, ini sebentar ya, ini mungkin
biar saya nge-lag. Oke. Oke, kita lihat definisi atau pengertian dari media pembelajaran. Oke. Mungkin yang sudah mendapatkan mata kuliah berkaitan dengan media pembelajaran mungkin sudah tidak asing lagi. Juga dengan istilah-istilah atau bahasa yang terkait dengan media pembelajaran. Nah, kalau kita terkaitkan pada media itu sendiri, media itu apa sih? Media adalah suatu alat bantu, di mana alat bantu itu nanti diharapkan bisa memudahkan, bisa membuat menarik, juga bisa dikatakan yang sifatnya interaktif. Nah, kalau kita berbicara tentang pembelajaran, itu nanti juga yang berkaitan dengan pada suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Bisa yang sifatnya ada di pendidikan informal maupun juga pendidikan non formal atau mungkin yang lain. Oke, kalau kita kasuskan pada yang ke pembelajaran yang ada di pendidikan formal. Jadi definisi media pembelajaran yakni alat bantu pendidik dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima. Jadi di sini di mana media tersebut merupakan sebagai alat bantu. Alat bantu pada gurunya, pendidiknya, atau dosennya, atau tutornya, atau yang terkait dengan pendidik. Dari sini nanti dalam media nanti juga sifatnya memberikan suatu pesan. Pesannya itu nanti disampaikan kepada siapa? Misalkan ke audiennya. Audiennya misalkan dalam sekolah siapa? Ada siswa. Dalam perguruan tinggi ada siapa? Ada mahasiswa. Misalkan di tutor ada siapa? Mungkin peserta didik atau mungkin yang lain. Oke. Terus kalau kita kaji, kita lihat dari proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, dari persentase yang paling tertinggi yaitu pada yang ke penglihatan, yaitu menduduki pada 83%. Sedangkan yang posisi kedua yaitu pada pendengaran, pada 11%. Pengecap atau penciuman itu pada 6%. Jadi, di mana dalam proses kegiatan pembelajaran, persentase yang tertinggi pada penglihatan, itu nanti diharapkan bagaimana seorang pendidik, seorang guru juga mempunyai suatu suplemen dalam strategi belajarnya, dalam metode pembelajarannya. Jadi pembelajaran itu tidak hanya seolah-olah monoton atau dikatakan yang konvensional atau guru dengan metode ceramah. Mungkin dari metode ceramah tersebut ada juga mempunyai suatu kelebihan dan juga kekurangan. Tapi alangkah lebih baiknya, idealnya seorang pendidik itu juga mempunyai suatu suplemen, misalkan membuat media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. Oke, terus di sini juga ada kita lihat karakteristiknya. Oke. Ada karakteristik pada media pembelajaran. Oke, kita lihat pada karakteristik yang pertama bahwa media pembelajaran itu dapat dilihat dan atau didengar. Misalkan contohnya pada rekaman video, PowerPoint, Flash, aplikasi Android, atau yang lainnya. Terus karakteristik yang kedua adalah sebagai alat bantu pembelajaran. Nah, tadi juga saya sebutkan alat bantu pembelajaran tersebut merupakan suatu alat bantu bukan pengganti, ini tipe bukan pengganti guru ya, bukan pengganti baru. Ini tipe saya nulisnya, maaf sekali, bukan sebagai pengganti guru, di mana media pembelajaran ini sebagai hanya cuma pendamping, hanya suplemen. Kalau bisa dikatakan sebagai full total pengganti peran guru, nanti bagaimana untuk penyampaian informasi atau juga feedback-nya atau interaktifnya atau yang lain. Jadi di sini diharapkan bahwa karakteristik media pembelajaran pada alat bantu pembelajaran ini bukan berarti sebagai pengganti guru secara keseluruhan. Terus yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah sebagai medium perantara informasi. Nah, di sini diharapkan dalam media pembelajaran tersebut nanti juga mempunyai suatu unsur informasi. Nah, kalau kita bicara pada yang media pembelajaran, kita garis bawahi pada pembelajarannya, berarti informasi-informasi yang berkaitan dengan edukasi, atau tentang berkaitan dengan pendidikan, atau tentang berkaitan dengan yang lainnya. Terus yang keempat, sebagai alat belajar. Nah, alat belajar di sini nanti juga bisa dikatakan sebagai belajar mandiri.
Itu sebagai contohnya nanti modul, bahan ajar, dan lain-lain. Nah, di sini nanti juga sebagai alat belajar, nanti bagaimana seorang peserta didik, siswa, audien, atau yang lain, itu nanti bisa memanfaatkan media pembelajarannya secara mandiri. Terus berikutnya, jadi di sini juga ada suatu kontribusi di mana media pembelajaran sebagai proses dalam pembelajaran. Nah, itu kontribusinya yang kita lihat pertama. Jadi dalam media pembelajaran tersebut penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Jadi apa suatu informasi yang disampaikan dalam pembelajaran dapat terstandar. Standar itu maksudnya adalah sesuai dengan kenyataannya atau realnya atau sesuai dengan prosedurnya atau stepnya atau tahapnya. Terus yang kontribusi yang kedua adalah pembelajaran dapat lebih menarik. Nah, di sini kalau kita membuat, merancang, mengembangkan media pembelajaran secara mungkin interaktif, dibuat yang lebih bagus, lebih menarik, otomatis nanti juga bagaimana seorang audien, peserta didik, siswa nanti akan lebih terfokus. Jadi terfokus nanti juga bisa melihat media yang kita buat, kita kembangkan tersebut karena menarik. Beda hanya misalkan, mohon maaf, saya katakan, media pembelajaran dikembangkan itu hanya sebagai contoh ya, hanya sebagai prasyarat saja sebagai guru untuk apa ya, istilahnya belajar dengan menggunakan media. Tapi misalkan media yang dibuat tersebut mungkin kurang menarik. Sebagai contoh, misalkan guru mengembangkan materi pada pembelajarannya itu menggunakan aplikasi pada software Microsoft PowerPoint. Oke, sudah bagus. Guru tersebut sudah berusaha, berupaya untuk bisa mengembangkan pada media pembelajarannya. Akan tetapi konten yang ada di dalam isi yang ada di Microsoft PowerPoint tersebut bukan yang sifatnya menarik. Bahkan jadi dikatakan apa ya, materi-materi yang misalkan ada di Microsoft Word cuma di copy paste tanpa dirangkum, diringkas, atau dibuat to the point-nya, atau bahkan dikasihkan gambar, video, atau yang lain. Cuma di copy paste. Jadi, bisa dikatakan PowerPoint tersebut adalah sifatnya bukan yang interaktif, tapi melainkan nanti juga yang PowerPoint yang power text. Karena tadi, cuman copy paste dari Word dipindahkan di Microsoft PowerPoint. Terus pembelajaran lebih jadi interaktif. Nah, di sini dikatakan interaktif, diharapkan di mana dalam media pembelajaran itu juga sifatnya interaktif. Ada suatu feedback. Misalkan seorang pendidik ke peserta didik. Khususnya mungkin ketika saya di DPR gitu ya. Ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke. Jadi interaktif nanti ada suatu feedback. Di mana misalkan nanti keminatan, ketertarikan, termotivasi dari siswa atau peserta didik tersebut biar juga interaktif, ada suatu feedback-nya. Terus pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Nah, kalau misalkan kita tanpa menggunakan media pembelajaran, nah misalkan kita berbicara pada materi tentang hewan, apalagi hewannya buas. Nah, kita tidak bisa memberikan contoh hewan di dalam kelas, apalagi dengan resiko yang sangat tinggi, akan membahayakan atau mungkin yang lain. Nah, dengan adanya perannya suatu media pembelajarannya, mungkin tidak usah berusaha atau berupaya menghadirkan hewan buas tersebut di dalam kelas, atau mengajak siswanya ke hutan atau kebun binatang. Nah, mungkin dengan ada media tersebut bisa waktunya dipersingkat. Oh, ini hewan buas namanya singa. Oh, ini hewan buas namanya harimau, dan lain-lain. Terus berikutnya, dari media pembelajaran tersebut memiliki kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, di sini diharapkan dikatakan ditingkatkan, nanti sifatnya bisa meningkat pada kualitas pembelajarannya. Jangan sampai malah justru dikasihkan suatu media pembelajaran, malah justru nanti prestasinya akan sebagai menurun. Banyak ini misalkan contoh-contoh dari tema atau judul skripsi mahasiswa atau juga tesis atau disertasi yang arahnya kepada ke kualitas pembelajaran yang meningkat. Nah, di sini misalkan dengan menggunakan media pembelajaran, nanti juga bisa diukur, misalkan
sebelum menggunakan media pembelajaran, misalkan dengan pretest, nilainya berapa? Setelah menggunakan media pembelajaran post-test, nah nanti meningkat apa enggak menggunakan media pembelajaran? Nah, diharapkan idealnya setelah menggunakan media pembelajaran yang menarik, interaktif, bisa meningkatkan pada kualitas pembelajaran. Terus dalam media pembelajaran tersebut bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, misalkan dalam suatu file software yang kita sudah share atau kita bagikan ke siswa atau pendidik, peserta didik, itu nanti bisa kita lakukan dimanapun. Jadi tidak harus bertatap muka di dalam kelas. Nanti misalkan siswa tersebut dengan bisa belajar mandiri. Terus berikutnya, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, dengan adanya media pembelajaran nanti juga adanya sikap positif. Nah, di sini dikatakan pada positif, nanti darahnya pada ke yang misalkan aspek kognitifnya. Pada ilmu pengetahuan itu juga akan bertambah wawasan, pengetahuan. Dan juga pada yang ke aspek afektifnya atau perilakunya. Juga nanti mempunyai perilaku positif yang baik. Atau juga pada yang ke aspek psikomotoriknya, pada yang ke keterampilannya atau skillnya, dan juga mempunyai sikap yang positif. Terus berikutnya, peran pendidik berubah ke arah yang positif. Nah, diharapkan setelah nanti seorang pendidik, guru, dosen sudah bisa memanfaatkan pada yang media pembelajaran nanti juga bisa yang ke arah ke positif. Terus next berikutnya, di sini ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai kompetensi siswa, kebutuhan, dan biaya. Di mana kriteria pertama ini nanti juga kita harus sebelum membuat media tersebut, kita membuat suatu perancangan. Jadi juga merencanakan. Nanti apa yang akan kita buat. Misalkan kita dalam pembelajaran di sekolah, kita sesuaikan kompetensinya. Kompetensinya misalkan pada materinya. Misalkan diambil kompetensi dasarnya apa, kompetensi intinya apa. Terus nanti juga siswanya. Siswanya misalkan pada jenjang pendidikannya. Misalkan jenjang pendidikan dasar, menengah, atau juga atas, atau juga perguruan tinggi, atau juga siswa yang berkebutuhan khusus, atau juga siswa yang pendidikan non-formal. Nah, terus berikutnya ada kebutuhan. Nah, kita membuat media pembelajaran, kita juga sesuaikan kebutuhan. Jangan sampai kita membuat media, tapi ternyata pada kebutuhannya di real, kondisi tidak membutuhkan. Sebagai contoh, misalkan, kita sudah membuat media dan juga merencanakan pembelajaran kegiatan proses belajar di sekolah di daerah yang terpencil, terdalam, terluar, terisolir, yang itu. Nah, ternyata di daerah tersebut belum adanya listrik. Listrik aja belum sampai ke daerah tersebut. Nah, kita sudah menyiapkan media, jika itu media flash, PowerPoint, atau yang lain. Nah, nanti kita bagaimana menggunakannya, tapi kebutuhannya tidak sesuai pada kondisi real. Dan juga pada biayanya. Dan juga kalau kita melihat pada biaya, jangan sampai biaya itu menjadikan suatu beban. Ini sebagai contoh. Ini juga mungkin sedikit saya sampaikan, sedikit ada beberapa mahasiswa itu yang konsultasi ke saya, yaitu untuk minta bantuan validasi media pembelajaran terkait dengan produk skripsi. Nah, terus saya lihat produknya bagus sekali. Tapi ada beberapa, saya juga ingin menggali dari media yang dibuat mahasiswa tersebut. Saya tanya, apakah media ini Anda buat sendiri? Mahasiswa tersebut tersenyum. Tidak, Pak. Ini dibantu beberapa teman. Oke, yang bantu temannya siapa? Ini. Oke. Terus saya tanya lagi. Oke, media yang Anda buat ini dan juga skripsi yang Anda buat ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang Anda lakukan enggak? Ya, belum sih, Pak. Nah, kenapa? Ada beberapa faktor. Karena ada permintaan beberapa dosennya, pembimbing itu mintanya bahwa skripsinya temanya berkaitan dengan media. Dan medianya terkinian atau juga up-to-date. Nah, terus tanya-tanya lagi, Anda membuat media pembelajaran ini biayanya berapa?
dia tersenyum. Biayanya kemarin juga saya dengar ada sampai yang mohon maaf bisa katakan nominal juga lumayan. Ada sampai 2,5 juta, 3 juta, 1,5 juta. Nah, jadi di sini malah justru apa ya? Suatu produk media pembelajaran pada nanti harapannya pada yang ke skripsi yang dibuat tidak sesuai dengan hati nurani yang dia buat, tidak sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, akhirnya menjadikan beban pada beban biayanya. Oke, next. Pada keadaan sarana pendukung seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita juga nanti menyesuaikan sarana, peralatan, perlengkapan yang mendukung itu sesuai apa enggak kita menggunakan pada media pembelajaran. Terus kemampuan pengelolaan, di mana kemampuan pengelolaan itu juga harus diperlukan. Misalkan media tersebut harus juga up-to-date, harus kekinian. Jangan sampai bisa dikatakan, mohon maaf, guru A, dosen C, dan lain-lain itu, mereka itu membuat media pembelajaran itu mungkin dari tahun 1999 sampai 2021, medianya sama itu saja. Jadi tidak ada suatu yang up to date. Jadi diharapkan nanti juga harus ada dikembangkan pada pengelolaannya. Terus berikutnya ketepat gunaan atau efisiensi, di mana nanti juga harus tepat guna atau tepat sasaran atau efisiensi. Jadi jangan sampai nanti kemanfaatan tersebut dikatakan tidak bermanfaat, tidak berguna. Itu juga pada mutu teknisnya. Mutu teknisnya juga nanti juga pada yang skill, kemampuan pada juga siswa, atau juga sarana-prasarana, atau juga yang lain. Oke, next. Berikutnya. Oke, ini ada beberapa kita bisa menciptakan ide kreatif dalam membuat media pembelajaran. Oke. Sampai yang ke spesifik. Nah, di sini dikatakan menciptakan ide yang kreatif, di sini apa ya? Kita melihat bahwa media pembelajaran tersebut mempunyai suatu ukuran. Nah, ukuran tersebut dikatakan yang jelas. Yang jelas itu seperti apa? Dia katakan yang harus besar. Jangan sampai medianya tersebut malah justru apa ya? Kontennya kecil, justru ada banyak ruang kosong yang di sebelah kirinya. Jadi mungkin dari konten tersebut nanti kurang terbaca atau juga kurang jelas. Terus juga pada yang informasi disampaikan atau pesannya. Jangan sampai pesan itu bermakna ganda atau ambigu. Dari sini juga nanti harus diantisipasi ketika membuat media itu juga nanti kita menghindari pada makna ganda. Terus dari gambarnya, yaitu diharapkan juga gambar yang menarik. Nah, menarik itu seperti apa? Misalkan yang full color atau berwarna. Kalau misalkan hitam putih kan mungkin ya kurang detail ya kelihatannya. Kalau misalkan kita berwarna sesuai dengan kondisi real, akan lebih menarik, juga lebih jelas. Terus pada bentuknya juga realistik dan juga memberikan pemahaman yang nyata. Jangan sampai bentuk itu tidak sesuai pada yang disampaikan atau yang materi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan. Gambar dan foto baiknya sebagai media dalam mengandung gerak dan berwarna. Nah, misalkan ada gambar atau foto, misalkan kita bisa memanfaatkan pada yang bergerak, kita bisa memanfaatkan pada yang ke animasi atau video atau yang lain, dan juga nanti pada yang unsur yang berwarna. Terus yang berikutnya, tampilan sederhana, artinya tidak kompleks dan juga mudah dipahami, tidak bermakna ganda tadi seperti di atas, tulisan gambar, warna, bentuk komposisi, keseimbangan dari seni dan bagus. Nah, terus juga yang perlu kita pahami yang berikutnya adalah di mana dalam media pembelajaran tersebut bisa memotivasi belajar siswa. Nah, dengan harapannya apa tadi memotivasi siswa itu dengan adanya suatu interaktif. Oke, yang ini berikutnya yang perlu kita tekankan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah pada mengembangkan media pembelajaran yang sifatnya edukatif dan inovatif. Nah, ini yang pertama, kita bisa melihatkan pada jenis medianya.
Nah, kalau kita lihat pada jenis media di sini, pada media yang akan kita buat nanti, apakah kita gunakan untuk mengajar presentasi ke siswa, atau kita arahkan untuk bisa dibawa pulang siswa, atau bisa dikatakan belajar mandiri. Jadi, jenis media pembelajaran tersebut sifatnya pada kegunaannya itu diklasifikasikan atau dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pada media pembelajaran atau multimedia presentasi pembelajaran, yaitu di mana pada multimedia pembelajaran presentasi ini sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan. Nah, di sini juga nanti sifatnya yang ada konten dalam pada yang presentasi tersebut adalah bentuknya berupa pointer-pointer atau materi-materi yang poinnya yang disajikan, dan juga bisa ditambahkan pada yang ke multimedia seperti film, gambar, video, animasi, atau yang lain-lain dengan maksud untuk memperkuat pemahaman dari siswa. Nah, ini kalau untuk media pembelajaran presentasi mungkin juga tidak asing lagi Anda, seperti misalkan yang Anda lakukan misalkan membuatkan dengan aplikasi PowerPoint, terus OpenOffice, misalkan Adobe Flash, atau AutoWare, atau yang lain. Terus yang berikutnya pada multimedia pembelajaran mandiri, atau dikatakan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan pada secara mandiri, atau tanpa bantuan guru. Jadi multimedia pembelajaran mandiri tersebut dapat memadukan pada pengetahuan tertulis yang ada di buku atau mungkin di referensi elektronik atau lain, dan juga pada yang ke pengalaman gurunya. Lalu juga dibuatkan seperti pembelajaran mandiri seperti misalkan adanya modul, ada yang juga misalkan bahan ajar atau mungkin yang lain. Terus juga yang perlu kita lihat untuk yang kedua adalah menentukan tema materi ajar. Nah, oke, sebelumnya kalau kita melihat pada materi ajar, kita juga bisa melihat pada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pada misalkan bidang studi, mata pelajaran, atau mata kuliah itu kita analisis. Misalkan kiranya itu yang tepat sasaran, tepat guna pada siswa itu seperti apa. Setelah kita analisis kebutuhan, kita juga bisa mengembangkan kepada peta kompetensinya. Kompetensi nanti bisa diturunkan kepada yang kompetensi dasar, kompetensi inti, atau mungkin yang lain. Baru kita nanti bisa menentukan pada peta materi. Nah, nanti kita setelah peta materi kita menyusun sesuai dengan panduan atau referensi yang sesuai pada buku atau bahan ajar yang ada. Terus yang berikutnya, susun alur cerita, storyboard. Nah, di sini mungkin yang terlepas, mungkin yang tidak terpikirkan sejauh mana ketika kita membuat media pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau alurnya storyboard ini atau juga skrip atau juga naskah media pembelajaran ini seharusnya juga harus menyusun suatu GBIM-nya, garis-garis besar isi media pembelajarannya. Nah, ketika misalkan GBIM nanti juga disesuaikan pada peta kompetensi, peta materi, baru nanti di breakdown menjadi suatu storyboard. Nah, storyboard nanti di mana sebagai panduan kita untuk menyusun pada media pembelajaran tersebut. Nah, dimaksudkan dengan apa? Ketika kita sudah mempunyai panduan storyboard, itu nanti kita bisa membuatnya itu juga terarah atau sesuai dengan panduan yang kita buat di storyboard. Bahkan sampai durasinya, atau mungkin dari isi kontennya, mungkin juga tampilan gambarnya, tampilan suaranya, videonya, animasi, sampai yang lain. Oke, terus berikutnya, nah ini yang perlu juga menjadikan motivasi atau semangat kalian semua. Nah, harapannya saat ini Anda bisa mulai membuat sekarang juga. Seperti dikutip dari Mahatma Gandhi, hiduplah seakan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup berselamanya. Nah, ketika kalau Anda sudah mempunyai suatu niat, nawaitu atau keinginan membuat media pembelajaran, misalkan digunakan untuk
kompetisi, misalkan lomba atau mungkin yang lain. Anda sudah mempunyai niat, ya sudah kita lakukan. Kalau kita sudah menunda-nunda, lah ini, mohon maaf saya katakan, biasanya mahasiswa, karena saya juga dulu pernah mengalami mahasiswa. Mahasiswa itu kesannya kalau tidak asik, tidak seru, tidak menyenangkan, apalagi tidak greget, ketika ada tugas itu senangnya mepet. Nah, baru mepet tersebut mahasiswa menggunakan the power of kepepet. Nah, kalau kita menggunakan the power of kepepet, bahkan nanti suatu kualitas, bahkan kita menggunakan media pembelajaran, itu nanti kualitasnya kurang. Mungkin hanya mengejar ke kuantitas. Karena apa tadi? Karena hanya mengejar suatu deadline. Deadline di mana nanti agar depan juga nanti bisa terselesaikan. Terus yang berikutnya, nah ini kita juga bisa menggunakan prinsip ATM. ATM itu apa toh? ATM bukan anjungan tunai mandiri ya. Kita masuk yang ke ruangan ATM, kita membawa kartunya, kita geserkan keluar uangnya. Enggak. Bahwa teknik ATM tersebut prinsipnya adalah, ya A yang pertama adalah amati. Terus yang T itu adalah tiru, yang M adalah modifikasi. Jadi bukan berarti Anda mengembangkan media pembelajaran tersebut hasil misalkan pembuatan Anda sendiri. Dalam artian Anda tidak mempunyai suatu storyboard-nya, pada peta materinya, kompetensinya, atau lain. Langsung Anda membuat. Lah mungkin Anda membuatnya mungkin tanpa arah. Kalau kita menggunakan misalkan sesuai dengan storyboard dan lain-lain, misalnya kita, wah, saya mau mulai dari mana ya? Kok saya masih bingung. Lah mungkin Anda bisa mencermati terlebih dahulu pada materinya. Atau juga Anda bisa melihat contoh-contoh yang lain. Nah, setelah Anda amati, Anda sudah mempunyai konsep atau mempunyai bayangan. Nanti media akan saya buat seperti ini, dan ini. Nah, setelah Anda amati, Anda bisa meniru. Nah, di sini juga nanti meniru bukan berarti meniru yang 100%. Karena kita juga harus menjaga hak cipta. Misalkan kalau kita meniru 100% juga akan, misalkan terkait dengan hak cipta, juga kita akan bermasalah. Ditiru nanti, Anda bisa memodifikasinya, mengembangkannya, membuatnya lebih menarik, membuatnya lebih interaktif, dan juga yang lain. Terus yang berikutnya, ini, tetapkan target. Nah, tadi saya katakan, misalkan target Anda untuk ikut kompetisi atau lomba di suatu pada event atau kegiatan lomba bla bla bla. Maka nanti juga Anda mempunyai target. Targetnya apa? Misalkan kita sesuaikan temanya. Temanya apa? Oh ya, kita suatu temanya. Terus nanti targetnya kita nanti seperti apa? Kita juga melihat indikator dari penilaian juri itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu, nanti kita juga mempunyai suatu target. Target-target nanti, misalkan capaiannya nanti, oke, saya sudah menguasai materinya, temanya, dan juga media yang akan kita buat sudah punya konsep, oke, akan saya coba pada ikut kompetisi pada lomba di kegiatan tersebut. Nah, saya harapkan nanti ya target tersebut sesuai dengan tepat sasaran. Jangan sampai malah justru targetnya meleset. Karena apa? Karena di dalam diri Anda sendiri sudah merasa pesimis. Pesimisnya apa? Wah, nanti pada media saya rasanya kurang bagus, kurang menarik dibandingkan dengan yang lain. Jangan-jangan nanti kalah, tidak juara, dan lain-lain. Nah, itu apa? Karena mungkin pesimisan Anda akhirnya tidak pada sesuai dengan target yang Anda capai. Terus yang berikutnya, ini yang terakhir. Nah, ini harapan dari kami semua bisa mensupport Anda dan juga bisa mendampingi Anda. Harapan juga nanti Anda yang mempunyai suatu prestasi yang gemilang untuk pada alma mater yang kita cintai ini. Ingat terus 3 resep dari sukses story. Yang pertama, berani mencoba dan mencoba lagi. Katakan kalau Anda sudah mencoba pada perlombaan pertama, Anda belum mempunyai kesempatan untuk menjuarai. Anda coba lagi yang kedua, belum lagi. Yang ketiga, belum lagi. Nah, mungkin di situ, mungkin karena tadi Anda pesimis, wah saya sudah mencoba beberapa kali, tapi kok belum mempunyai kesempatan. Rasanya tidak adil.
dan justru nanti akan menjadikan kemunduran Anda. Ada kompetisi lagi, Anda sudah tidak ikut, ada pesimis, saya tidak akan lagi menjadi juara. Nah, dengan mencoba lagi, itu nanti akan menjadikan suatu pengalaman Anda. Oh, ternyata kemarin saya belum menjadikan kesempatan untuk juara, ternyata masih ada beberapa kekurangan, beberapa kelemahan dari media yang saya buat. Nah, pengalaman tersebut akan diperbaiki. Nah, mungkin belum lagi, diperbaiki lagi. Akhirnya suatu saat nanti Anda akan menjadikan suatu titik temu pada yang kesempurnaan. Terus yang kedua, belajar mandiri atau secara otodidak. Misalkan Anda tidak menguasai aplikasi atau software tertentu, Anda bisa belajar mandiri. Misalkan Anda mengamati, wah, itu kok medianya bagus sekali, menggunakan apa ya? Oh, ternyata menggunakan aplikasi software X. Wah, saya belum pernah mendengar aplikasi itu. Anda bisa belajar mandiri. Belajar mandiri dengan apa? Misalkan dengan referensi buku, atau misalkan elektronik, saat ini lebih mudah sekali. Kita bisa membuat suatu media pembelajaran dengan 3M tadi, amati, tiru, juga modifikasi, kita klik di Mbah Google, kata kuncinya ini, sudah keluar semua. Atau bahkan mungkin kita bisa melihat tutorialnya atau pembuatannya, caranya. Kita membuka pada YouTube dengan kata kunci ini, semua sudah keluar. Nah, tinggal bagaimana kita nanti dengan otodidak tersebut, dengan kita juga penguasaan, akhirnya menjadi bisa, dan juga bisa mengembangkan inovasi, kreatif, dan juga yang unsurnya pada yang kependidikan. Terus yang ketiga, terakhir, tekun dan tidak menyerah meskipun peralatan terbatas. Nah, mungkin kalau Anda, mohon maaf, misalkan dari prodi atau jurusan X. Jurusan X tersebut, misalkan pada mata kuliah tersebut, minim sekali, misalkan mata kuliah berkaitan dengan media pembelajaran, apalagi laboratorium tersebut kurang mendukung peralatannya. Dan juga Anda otomatis juga tidak bisa mengikuti, apalagi mempunyai peralatan diri sendiri. Mungkin dibandingkan dengan prodi jurusan yang lain, wah ternyata prodi yang lain mereka mempunyai peralatan yang lengkap untuk menunjang kegiatan perkuliahan, pembelajaran sangat oke. Dan juga mahasiswanya juga mengikuti. Mungkin bukan berarti Anda mempunyai keterbatasan tersebut, akhirnya Anda menyerah. Nah, mungkin dengan peralatan terbatas tersebut, Anda bisa maksimalkan. Bukan berarti mereka yang mempunyai peralatan yang lebih bagus, lebih canggih, lebih mahal, tapi hasil kualitasnya mungkin malah justru lebih bagus dari Anda yang karena cuma peralatan terbatas. Dengan tadi, misalkan Anda bisa membuat menarik, juga membuat inovasi, membuat kreatif, dan juga membuat suatu interaktif dan lain-lain. Nah, itu pada langkah-langkahnya, itu mungkin dari saya, mungkin sedikit dari saya tadi juga motivasi atau juga moto dari saya adalah nak nikmati hidupmu ini. Jadi selama ini Anda mungkin kita juga melihat dari beberapa kalangan ekonomi, mungkin ada yang atas, menengah, atau juga bawah, bukan berarti menyuruhkan Anda suatu keinginan, suatu cita-cita Anda untuk mengharap ke sesuatu yang akan Anda capai. Nah, dengan itu semua Anda bisa menikmati dengan segala proses, di mana bisa dikatakan proses tidak akan mengkhianati dari hasilnya. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini waktunya masih panjang atau malah kelewatan? Iya, cukup, nggak apa-apa, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak Basuki Sumestyo atas materi yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita. Nah, teman-teman semua nih sudah dapat insight kan tentang media pembelajaran. Yang mungkin tadi bertanya-tanya tentang media pembelajaran itu apa sih, terus langkah-langkahnya tuh gimana sih buat media pembelajaran, tips dan triknya tuh gimana lah. Sekarang udah dapat pengetahuan tentang media pembelajaran. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini. Teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti yang tertunjuk oleh moderator bisa menyalakan kamera dan mic-nya. Ya, sudah ada yang bertanya.
Dari FMIPA, Mbak Anissa. Kepada Mbak Anissa. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, ingin menawarkan kepada Bapak Basuki, apakah ini nanti satu langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu, Bapak? Oke, satu langsung dijawab aja ya, biar nanti tidak kelupaan, gitu ya. Oke, baik Bapak. Silakan kepada Mbak Anissa, FMIPA Mbak Anissa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak moderator yang udah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Anissa Dewi Zahrani dari Program Studi Pendidikan Fisika. Izin bertanya kepada Bapak terkait media pembelajaran ini, Pak. Kan kita lagi di masa pembelajaran daring. Media pembelajaran yang paling hits di era sekarang itu apa ya, Pak? Selain PowerPoint. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Oke ya, langsung saya jawab. Pertanyaan dari Anissa, dari Prodi Fisika, MIPA. Oke. Media pembelajaran pada masa pandemi atau daring ini, media pembelajaran yang hits selain PowerPoint itu apa? Oke. Sebenarnya dari media pembelajaran itu juga kita analisis kebutuhan terlebih dahulu. Jadi bukan berarti medianya yang keren, misalkan medianya dibuat dengan Adobe Flash. Tapi skill atau kemampuan tersebut untuk membuatnya Adobe Flash tidak bisa. Nah, dengan konteks karena arahnya pengen yang ingin mencapai yang tadi, akhirnya merancang membuat media pembelajaran tersebut tanda kutip. Itu istilahnya itu apa ya? Membuatkan atau dandaki pada yang keahlinya bidangnya. Nah, jadi di sini bukan berarti media pembelajaran PowerPoint itu kurang bagus atau jelek. Media pembelajaran pada yang Flash kurang bagus atau jelek. Semua media kalau kita buat yang menarik, buat yang interaktif, sesuai dengan inovasi, kreatif, itu nanti juga akan menjadikan suatu yang bagus. Dan di sini kalau kita misalkan aplikasi PowerPoint itu bukan berarti aplikasi yang cuma sebagai presentasi. Sekarang aplikasi PowerPoint bisa dikembangkan untuk yang lain. Bisa yang maksudnya yang interaktif. Jadi aplikasi PowerPoint juga nanti bisa dibuat seperti kayak aplikasi Adobe Flash. Meskipun PowerPoint juga mempunyai suatu kelemahan-kelemahan. Oke, dan juga terkait dengan pembelajaran daring. Nah, di sini mungkin juga karena masa pandemi ini, juga kita dituntut misalkan seorang pengajar atau mungkin dari Anda mahasiswa juga harus misalkan ada tugas terkait dengan harus membuat media pembelajaran, itu nanti kiranya tersebut yang bagaimana. Jadi media pembelajaran itu nanti ya kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga sesuai dengan tepat sasarannya. Kalau kita berbicara mungkin media pembelajarannya banyak sekali yang kita gunakan. Baik juga yang hits atau tidak hits yang tersebut, tinggal si perancangnya, si pengembangnya, dalam konten yang dia buat itu menarik, inovatif, kreatif, dan juga interaktif, insya Allah nanti juga menghasilkan suatu media pembelajaran yang bagus dan menarik. Itu ya, jawaban saya. Ya. Bagaimana Mbak Anissa? Sudah menjawab pertanyaannya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, Mbak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke, terima kasih. Kembali Mbak Anissa. Selanjutnya ada yang raise lagi nih. Dari FIS, Kak Bagas. Silakan Kak Bagas pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator Mbak Purwoto Ainil. Saya izin bertanya, Pak. Kalau di jurusan saya kan pendidikan sejarah itu kan kalau mayoritas guru-gurunya di sekolah dalam mengajar pembelajaran sejarah itu kan kebanyakan pakai metode ceramah ya, Pak. Jadi itu kebanyakan anak-anak desa itu cepat merasa bosan. Nah, kalau misalkan saya nanti ketika menjadi guru di kelas mencoba
menggunakan media pembelajaran seperti film yang tema-tema sejarah, itu jadi nanti kalau misalkan di kelas, nanti setelah pembelajaran seperti biasa, membaca buku sejarah, kemudian kita lakukan menonton bareng gitu film tema sejarah, itu kira-kira efektif gitu ya Pak dalam pembelajaran sejarah. Kemudian bagaimana sih Pak cara mengembangkan media pembelajaran sejarah di sekolah? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Bagas, prodi jurusan sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial. Oke, kalau kita lihat pada kondisi real yang ada di sekolah-sekolah itu guru masih mayoritas menggunakan metode konvensional, yaitu pada yang ceramah. Nah, di situ juga akan menjadikan suatu bosan atau juga kurang menarik atau juga mungkin ketertarikan. Jadi di sini misalkan dari Bagas besok misalkan sebelum menjadi calon guru itu Bagas mungkin akan melakukan PPL. Nah, mungkin PPL juga di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, mungkin salah satu media tadi dikatakan sebagai alat bantu tersebut. Jadi media itu bukan berarti medianya itu sifatnya cuma PowerPoint, Flash atau yang lain. Video juga merupakan suatu media, di mana video juga alat bantu dalam penyampaian informasi atau pesan materi yang akan disampaikan. Oke, video juga sebenarnya sangat bagus sekali. Tadi seperti yang pengelompokan pada yang perolehan pada pembelajaran, itu pada penglihatan, itu memiliki persentase 83% yang paling tertinggi. Nah, ini salah satu dengan menggunakan media video, itu juga ada unsur gambar geraknya, ada suaranya, dan juga menarik, itu juga nanti akan terfokus pada siswa yang melihat video tersebut, ketimbang dengan menggunakan media atau metode ceramah. Itu sangat bagus. Ya. Tinggal nanti bagaimana Anda, Bagas, sebenarnya juga mempunyai suatu strategi atau mempunyai suatu metode dalam mengkondisikan di dalam kelas. Oke, Bagas sudah oke menggunakan media video terkait dengan misalkan tema-tema sejarah. Dan nanti bagaimana pengkondisian kelasnya? Mungkin nanti akan disuatukan setelah melihat video tersebut akan diberikan suatu pertanyaan umpan balik. Dan mungkin akan ditarik suatu isu-isu atau tema-tema yang kekinian sesuai dengan pada video ditampilkan. Nah, mungkin dengan adanya video tersebut sudah dilihat, dicermati, serta dipahami siswanya, akan mengerti, kita ajak diskusi mereka. Nah, dengan demikian lebih lagi efektif. Dan mungkin juga nanti ada, misalkan ada juga tugas terstruktur. Misalkan dengan ada video tersebut, misalkan tindak lanjutnya juga nanti ada tugas-tugas yang berkaitan tema yang sudah video ditampilkan. Oke, terus yang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengembangkan media sejarah? Nah, ini kemarin juga ada cerita juga sedikit, ada juga dari mahasiswa pendidikan sejarah, Divis itu minta bantuan saya untuk validasi media. Nah, validasi dari media yang dibuat produk dari mahasiswa tersebut adalah video pembelajaran. Nah, seperti yang ditanyakan pada Bagas tersebut. Jadi, kalau saya tanya, awalnya itu kan bimbingan saya tanya, mengapa alasan Anda memilih media video pembelajaran? Kenapa tidak memilih media yang lain pada masa tersebut? Karena alasan seperti ini, Pak. Kalau kita konten secara materi yang ada di sejarah, itu kita hampir kebanyakan cuma pada visual, pada gambar. Nah, kalau kita bisa memvisualkan secara ada gambar, ada suara, ada video yang lebih menarik. Nah, itu juga salah satu untuk mengembangkan media video tersebut. Atau juga pada media-media yang lain. Misalkan tidak video, misalkan yang PowerPoint juga Anda bisa. PowerPoint juga nanti bisa Anda CCP video, gambar, animasi. Nah, dengan alasan juga yang melatar belakangi dari mahasiswa sejarah tersebut menggunakan media video pembelajaran, alasannya pada proses kegiatan pembelajaran sejarah di sekolah, itu hampir mayoritas semua gurunya adalah menggunakan metode ceramah.
Dan jaga ceramah mungkin diusul pada yang ke literasi atau literatur buku-buku cetak. Dan mungkin kan karena pemahaman atau mungkin karena persepsi mahasiswa satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Mungkin dengan adanya media pembelajaran dan juga sebagai alat bantu tersebut bisa mewakili atau juga bisa menjadi suplemen dan juga bisa menyampaikan informasi secara real pada materi-materi yang ada di sejarah. Begitu ya, Bagas ya. Terima kasih atas jawabannya Pak Basuki. Sami-sami. Oke, sudah terjawab ya Kak Bagas atas pertanyaannya. Ternyata sejarah pun itu yang dirasa kita mungkin pas ketika mendapatkan materi sejarah itu ngantuk-ngantuk gitu kan. Ternyata bisa dimodifikasi, dikasih media pembelajaran sehingga menarik dan kita tertarik dan paham lebih mudah gitu ya. Selanjutnya, apakah ada penanya lagi? Silakan, Resen. Oke, ada nih yang bertanya, Dito, silakan. Oke, sebelumnya izin masuk. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Sebenarnya saya ingin bertanya kepada Pak Basuki. Jadi begini Pak, beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti suatu kompetisi lomba media pembelajaran. Nah, di mana untuk juara 1, 2, dan juga juara 3 itu menggunakan atau mengusulkan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sedangkan kebanyakan itu tidak semua mahasiswa, terusnya untuk mahasiswa umum, teknologi itu paham mengenai pembuatan media pembelajaran yang berbasis teknologi, misalkan dengan menggunakan coding dan juga lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ada tips untuk bagi kami mahasiswa umum yang non teknologi, saya mewakili mahasiswa umum ya, jadi untuk tetap ikut bersaing gitu. Jadi tidak selalu mahasiswa yang mengusulkan aplikasi berbasis teknologi yang juara seperti itu, Pak. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Dito dari Teknologi Pendidikan. Fakultas Pendidikan. Dito ini juga merupakan salah satu juga saya apresiasi penyumbang juga prestasi yang ada di UNES dari beberapa kejuaraan juga menjuarai. Oke. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Dito, pada lomba media pembelajaran yang berkaitan dengan atau berbasis teknologi. Sedangkan dari kemampuan skill mahasiswa, misalkan pada umumnya disebut, belum paham secara keseluruhan yang berbasis teknologi, apalagi misalkan dengan bahasa-bahasa coding. Oke. Kalau misalkan Anda mempunyai suatu keinginan atau suatu ikut pada lomba yang dikatakan tadi, misalkan yang berbasis teknologi, misalkan dengan menggunakan coding atau yang lain. Dan mungkin salah satunya kalau lomba tersebut dengan rentang waktu yang masih jaraknya lama, Anda bisa belajar secara otodidak. Atau bahkan Anda bisa belajar memanfaatkan teknologi-teknologi yang mendukung. Atau bahkan Anda bisa belajar dengan teman sejawat. Di mana dengan kita bisa belajar, baik juga otodidak, atau juga belajar bersama, itu nanti juga menjadikan kita saling sharing. Yang belum tahu menjadi tahu, yang belum bisa menjadi bisa, yang belum mengerti menjadi mengerti. Nah, itu mungkin dengan caranya yang seperti itu. Terus yang kalau misalkan kompetisi atau lomba tersebut rentang waktunya sangat singkat atau pendek. Nah, keinginan Anda sudah bulat. Misalkan Anda dapat informasinya pamflet atau brosur lomba tersebut H-2 setelah pendaftaran terakhir. Anda jangan terobsesi atau istilahnya itu di luar kemampuan Anda. Sedangkan Anda tadi katakan di luar kemampuannya tidak
bisa dengan bahasa coding. Nah, kalau misalkan Anda belajar 2 hari tersebut, misalkan dengan waktu singkat Anda sudah oke, nggak masalah. Tapi dengan misalkan waktu yang singkat tersebut, tapi seolah-olah malah justru nanti Anda, tadi saya katakan, Anda hanya mengejar kuantitas atau target yang telah ditentukan, tapi kualitasnya kurang maksimal. Nah, itu terus juga misalkan dalam kompetisi atau pada yang lomba-lomba itu, misalkan lombanya ada yang lomba yang kelompok dalam artian tidak hanya individu atau satu orang. Nah, mungkin di situ Anda bisa tergabung dari beberapa misalkan mahasiswa yang ada di UNES atau mahasiswa yang di luar UNES sesuai dengan syarat dan ketentuan pada lomba tersebut. Misalkan Anda menyadari diri, saya tidak bisa dengan bahasa coding. Nah, mungkin saya juga bisa tergabung dengan ada juga mahasiswa yang bisa bahasa coding. Nah, nanti apakah saya dengan di situ nanti juga peranan saya juga tidak bisa dikatakan pasif. Istilahnya, mohon maaf tanda kutip itu saya cuma nunut nama saja. Ketika nunut saja nanti bisa kelompok, ketika itu saya menang sudah bangga. Tapi di luar situ Anda mempunyai suatu kelemahan. Anda tidak bisa bahasa coding. Nah, mungkin dengan adanya suatu teamwork kelompok tadi, Anda juga tadi bisa katakan bisa belajar bersama-sama. Kalau Anda misalkan kemampuannya belum 100% atau belum bisa secara penuh, nanti kontribusi Anda juga bisa mempersiapkan misalkan tidak di bahasa codingnya. Tadi saya katakan, kalau kita untuk merancang media pembelajaran, mulai dari merancangnya, merencanakannya, sampai produksinya, sampai yang pasar itu, sampai yang ke final produknya. Dan nanti peranannya Anda apa? Misalkan Anda belum bisa, oke, saya nanti bisa bantunya membuat yang ke storyboard-nya. Nah, itu merupakan salah satu andil. Meskipun Anda juga bisa berpartisipasi membuat storyboard, dan juga Anda bisa belajar secara kelompok dengan teamwork Anda. Nah, itu mungkin beberapa trik-trik atau yang mungkin perlu Anda hadapi untuk yang berikut tidak lanjutnya. Begitu ya, Dito ya. Baik Pak Basuki, terima kasih banyak Pak. Oke, jawaban yang luar biasa dari Bapak Basuki Sulistyo. Mungkin kalau dari saya bisa menerapkan tadi ya Pak, 3 step sukses story. Berani mencoba lagi, belajar mandiri, dan tekun. Tidak menyerah meskipun peralatannya terbatas. Ya, Pak. Baiklah teman-teman semua, sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Basuki Sulistyo yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa kepada kita. Semoga apa yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita nanti, terkhusus bagi calon guru nantinya. Sebelumnya kepada Bapak Basuki Sulistyo, saya meminta closing statement terlebih dahulu, Pak, untuk kita semua. Baik, terima kasih. Closing statement saya sangat singkat, jadi tidak panjang lebar. Yaitu tetap semangat dan tetap berkarya menuju prestasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Basuki Sulistyo. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dimohon dapat menyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan kepada operator, mohon bantuan untuk mendokumentasikan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin langsung bisa saya ambil alih ya. Mungkin ini karena moderatornya sinyalnya mungkin susah. Oke, gimana nih teman-teman tadi materinya? Seru banget ya. Kita jadi bisa belajar nih gimana sih media pembelajaran itu ya kan. Tidak hanya untuk mahasiswa teknologi pendidikan ataupun yang bisa teknologi saja yang bisa membuat media pembelajaran. Kita semua juga bisa, asalkan kita bisa berani mencobanya seperti itu.
Terima kasih juga kepada pembicara dan moderator atas materinya, tadi sangat menyenangkan dan mengasihkan sekali. Saya tadi mendengarkan, wah ini menarik banget nih, apalagi materinya disampaikan oleh Pak Basuki nih, salah satu dosen terbaik teknologi pendidikan ya, ini dosen favorit saya ini Pak Bas. Kalau Pak Bas